Halo teman-teman semuanya. Hari ini niatnya gue pengen hunting serit sama half moon. Tapi kan kemarin gue udah janji sama kalian kan ada pengen pembahasan tentang masalah perawatan half moon untuk perawatan kontes SNI. Nah, kemungkinan nanti setelah hunting baru bisa gue jelasin semuanya karena uh, kalau pemilihan bahan juga kan sebelumnya udah pernah gue jelasin tuh di video sebelumnya. Kemungkinan nanti kalau ada ikannya jadi gue gampang ngejelasinnya buat gimana sih rawatnya half moon tuh sampai gede gitu. Tapi ini sih ikannya masih bahan. Tapi nanti gue kasih tahu tips-tipsnya gimana sih ngerawatnya sampai gede aman gitu sampai kontes gitu loh. Masa siapan kontes gimana, terus penyetingan airnya juga gimana, tinggi air seberapa. Mudah-mudahan bisa tersampaikan. Hari ini gue udah siap, udah mau mulai sore dan ntar takut keburu buka puasa. Ya udah, oke. Langsung jalan aja. Ya sekarang udah sampai. Tapi orangnya nggak ada, katanya lagi nyari kutu air di daerah Cogrek katanya, di nggak tahu sih dari Cogrek mana tuh, kayaknya deket-deket Parung sana. Gue tadi cuma WA suruh nyari apa bungkus aja deh katanya bahannya, katanya ya udah. Tapi ternyata pas gue lihat bahannya kecil banget, udah kayak masih anakan plakat half moon malah kalau menurut gue gitu. Nih kita lihat dulu tuh, kalau kelihatan tuh bahan half moonnya bahan half moon marble katanya, masih kecil banget kayak anakan plakat tuh. Belum ada bentukannya, tutupan ekor juga masih itu belum 180 juga nih kayaknya. Ya gimana, tapi bagus kalau gue lihat. Strukturnya sih kayaknya bagus gitu. Ada beberapa bahanan nih, ada bahan serit juga nih, serit juga cakep-cakep nih tadi gue lihat nih. Tuh. Nanti kalau untuk masalah serit, pemilihan bahannya bisa gue jelasin di video selanjutnya kali, sama perawatan serit kayak gimana-gimana nya kan. Nah kemarin ini yang buat kontes online Grazi 19, pencetusnya kontes online lah, lagi di zaman pandemi kayak gini. Nah ini tempatnya, ini salah satunya tempatnya nih itu. Ya lumayan gede sih ya, lumayan lah gitu, daripada nggak ada kontes kan kemarin sempet sepi tuh jadi pas corona. Ya wes lah, gue juga nanti mau beli buka puasa, gue juga mau cepet milih bahannya. Nah nanti lo ikutin gue aja, gue mau beli bahan dulu bentar ya. Nih, dari tadi ditungguin oleh tuh. Siapa? Tuh, tuh. Halo guys. Halo guys. Dari tadi nyari empan dia ini. Kagak ada. Ditungguin lama banget. Rekam-rekam dulu. Iyalah. Nah, terus ada bosnya nih. Tuh. Ya, tadi udah dapat beberapa ikannya. Gue udah pilih-pilihin, udah lumayan. Terus ini yang mempunyai farmnya udah dateng. Masih tajam matanya, sialan ikan Apa? bagus yang diambilin. Masih tajam mata. Tajam matanya. Ya, kita back to basic, pemain serit ya. Ini dulu termasuk musuh gue nih di arena nih dia nih. Tuh, musuh gue di arena nih untuk main serit. Ya. Tapi sekarang Padahal gue dulu belajar sama dia setelah itu. Akhirnya dia malah kalah. Salip-salipan rame. Salip-salipan.
Kalau gua alhamdulillah nggak punya musuh. Nggak punya musuh karena alhamdulillah ya karena Kita mah pemula, selalu mengalah. Pemain yang pada musuhin dia. Pemain yang musuhin gua, takutan semua. Kalau di Sumatera kalau ada Arab, awas, jauh. jauh langsung ya. Iya, Palembang apa lagi? Jadi ini pengen persiapan mau nge-live. Karena mau live Instagram ya. Iya, mereka. Sekarang jual-jualan mau live Instagram. Ya, nanti juga mau coba-coba live juga lah. Mau nggak mau cuy. Kalau nonton Barang. nonton. Apa master pada turun tahta katanya. Masa-masa pernah tuntas. IG lu apa, Rak? Saya harap. Cahaya Arab ya? Oh, Cahaya Arab ya. Dan cahaya itu bersinar. Ah. Ya kalau artinya cahaya itu kan nama anak buah pribadi. Kalau namanya sejarahnya cahaya Arab itu berada itu awal-awal di tahun 2012. 2012 ya, Cahaya Arab. Ya. Awal gua main masuk terjun kontes langsung tuh di awal di waktu ke Padang gitu kalau nggak salah. Berat senior banget dong berarti. Kalau mulai dagang ikan gua tahun 94. Ada. Itu gua mulai main dagang aduan. Dulu masih bagan merah tuh. Di era-era tahun 90 tuh udah bagan si api-api namanya itu dulu. Slayer dulu nggak kayak slayer sekarang. Kalau saya sekarang gimana? Ya, buset, Pomi aja udah mewah nggak kayak kalau dulu tuh gini ya, yang penting dia ngebuka ekor gitu ngejebrak itu. Kalau di Solo dibilang jembrong, kalau dulu dibilang namanya cupang jembrong kalau zaman. Iya, cupang jembrong. Iya benar. Jembrong. Dulu dibilang namanya cupang jembrong sebelum namanya Half Moon tuh dulu jembrong. Nah, semenjak Amerika bilang Half Moon dibilang itu Half Moon itu kan artinya setengah lingkaran bulan, makanya ekornya kan merupakan setengah lingkaran bulan tuh yang namanya dibilang Half Moon. Kalau dulu apa namanya? Half Moon itu slayer atau dibilang jembrong karena jembrong ekornya itu panjang kayak kerok api kalau di dulu mah kuda. Itu dulu gua pernah ngerasain sih ternak-ternak itu di era tahun 98, 99, 2000-an lah. Itu mulai ternak Half Moon itu. Di situ mulai itu juga 98 masih jelek-jelek banget itu masih Half Moon. jelek, Iya, maksudnya bukan jelek sih, maksudnya masih awal, cuman form gini awal Om, gitu. kalau dulu untuk warna merah, dominan merah biru tuh dulu disukain orang, langsung di dominan itu. Karena kan emang warnanya itu nah, aja itu dulu, cuman warna dulu dasar juga kan. nggak gini juga. Cuman mereka tuh ngelihat kalau orang awam ngelihat ikan sekarang pun dia ngeliat ikan-ikan kayak partai-partai gitu ya, kalau orang awam sih mungkin kaget, wah mewah gitu karena gue sendiri pernah bawa ikan besar yang gue pernah megang itu Half Moon sampai tahun 2016 itu gue bawa ke Sumatera daerah Prinsewu Lampung. Itu mereka terkejut melihat giant gue sampai ekor yang tuh 17 cm. Buset, 17 cm. Berarti hitungannya kayak Itu yang Giant punya, Half Moon. Nah, Giant Half Moon itu peternaknya Cinggosam. Cinggosam. Yang punyanya sekarang Fahmi Wahyudi ketik itu. Nah, itu gue akuin pertama kali gue bawa ikan dia itu tahun 2016. Makanya sejarahnya Fahmi Wahyudi itu nih saksinya nih. Serius, boleh tanya deh. Boleh tanya sama Fahmi Wahyudi. Saksinya yang pertama kali Cinggosam ternak giant tuh nih yang ngelihat. Masalahnya karena gue bilang gue sempat gue nggak percaya ya. Dia seekor giant basgel ketemu sama plakat besar. Koi ditunggurin giant, indukannya giant ya basgel besar, tapi female-nya itu plakat. Female plakat berarti jadi ya itu geno pertama geno itu ada besar, dia ada yang ikut ke bapaknya, ada yang ikut ke itu berarti salah satunya ini ya. Pertama kali datangin giant. Iya, warna biru gimana? Biru hijau gitu, biru hijau merah gitu. Itu kalau nggak salah itu sampai 9 cm lebih itu ikan memang ada dulu mah kalau untuk dulu ya. Kalau sekarang sih susah. Untuk sekarang 7 cm, 8 cm aja udah wah. Tapi gue banget. pernah lihat sih 7, berapa gitu, 7 lebih itu. Yang sampai sekarang gue lihat tuh punya Tony Cubit. Oh, Tony Cubit. Masih ada ikannya. Masih ada Tony Cubit. Masih ada ikan itu masih hidup itu. Terakhir gue lihat tuh 7, berapa lah itu gua. Lebih pokoknya dari 7 ya itu. Kemarin terakhir yang dia juara 2 mulu tuh ikan tuh. Gue bingung tuh ikan gede. Tapi nggak pernah juara 1. Nggak pernah juara 1. Juara 2 terus. Juara 2 mulu. Nah makanya kalau lihat sejarah dagang ikan sih gue mulai karir ikan itu tahun 94 gue udah dagang SD. Dulu dagang gue kalau nggak salah 500 perak sampai 300 perak. Itu dulu partainya cepet dulu. Itu dulu 500 perak itu dulu paling gede lah paling udah lumayan dah. Maksudnya udah lumayan lah. Nah mulai SD 98 tuh era 98 itu gue jual ikan tuh mulai 1.500 sampai 3.000 perak gitu. Aduan.
Kalau pasti pemain pasti keaduan dulu. Aduan, karena gue Awalnya semua pasti. aduan. Kalau pemain-pemain sejarah-sejarah Lampung sih mungkin kenal sama gue gitu. Sejarah-sejarahnya gue ya termasuk joki aduan juga. Gue juga sih dulu. Iya. Pokoknya Lu berarti awal di Lampung nggak? Lampung gue ya kalau mau dibilang legend sih gue nggak mau ya dibilang legend. Kenapa? Kita sama semua. Kan? Sama. Tapi gini ya. Tapi kalau gue pribadi sih mohon maaf nih kalau yang ngedenger-denger Iya. untuk orang Lampung, mohon maaf nih bukan gue nggak mau dibilang legend ya. Kenapa dibilang gue nggak mau dibilang legend? Intinya kita sesama dunia cupang tuh nggak ada namanya istilahnya senior dan senior. Kita sama, intinya satu, penghobi. Intinya satu, mensukseskan dunia percupangan ke Indonesia itu ke depannya biar maju lagi, biar kompak lagi, biar solid lagi. Ya semoga juga virus corona ini biar selesai dah. Biar ada kontes-kontes lagi. Biar ada kontes, biar Iya. kumpul-kumpul, happy-happy. Tapi kalau Ngopi-ngopi, untuk ya. daerah Sumatera nih, kalau katanya anak-anak sih, maaf ngomong ya untuk anak daerah. Alhamdulillah sih gue diseganin gitu. Makasih semua untuk daerah Sumatera, Palembang tuh. Tuh, buat orang-orang Sumatera. Oke. Terutama Palembang ya. Terutama Palembang. Harusnya kenal dia. Untuk Palembang nih, gue jujur pribadi mau rainin Palembang itu kesan-kesan gue pribadi gue kayak persaudaraan ya, boleh tanya sama Sigit tuh. Mereka itu jadi seakan-akan datang tamu itu mereka itu bukan mentingin musuh gue itu nggak ada, mereka Nggak ada. seperti itu nggak ada. Mereka gue takut sama si A itu, mereka nggak ada, mereka malah mencari tali persaudaraan silaturahmi itu yang gue salutin sama PBC kalau nggak salah, grup di orang Palembang Beta apa ya, community Beta Community, itulah ya. pokoknya. Pasti biasanya kalau PBC PBC Palembang ya, Community, Palembang. Beta Community. Nah itu dipimpin sama si satu gue lupa namanya. Tapi gue salut sama mereka ketika mereka kontes, mereka itu nggak bubar di satu itu nggak bubar. Mereka itu kumpul malah, kumpul gimana ke depannya itu mereka bicarakan ke depannya lagi. Iya, bukannya kita malah jadi musuhan kan di kontes kan. Di situ malah gue Adu gengsi gitu sampai enggak. bingung. Tapi kalau di daerah gue pribadi lu boleh tanya tuh. Setelah kontes bubar. Bukan gue ngelindungin. Kota gue pribadi memang kenyataannya. Kenyataan bubar Jadi gitu. istilahnya fighter. Lu gua juga. Lu ikan gua jago, ayo gua bilang. Tapi gue sih alhamdulillah selama ini gue jaga di daerah orang ke Makassar. Tuh. Gua ke Makassar. Ini apa nih? Tuh. Nah, Makassar. Makassar sih. Oh Kota iya. Makassar juga sama. Mereka memperkenalkan budaya, ciri khas makannya kayak ya Bang Aan termasuk Bang Aan Selakon tuh buset. Kalau udah ngajak Ini ya apa? Om Hans Ferdinand. oh ya? itu apalagi Iya. itu bos-bos kita itu mah. itu bos. Itu mah mantep Ji pokoknya. Mereka itu ya salut. Ketika gua ada musibah waktu di Makassar tuh dulu tuh ya tahun 2016 sampai 2018 gua dapet musibah di Makassar. Ketika gua minum kopi Toraja sampai 5 gelas. Minum Coca-Cola gue sebotol, jatuh di panggung, dipotong sama Apang. Aduh, gue bilang, Cahaya, tidak mati kau Ji. Gajah pingsan. Woi, itu bener nih. Ini pengalaman gue pertama kali di Makassar, sumpah demi Allah. Itu minum kopi Toraja sampai 5 gelas. Akhirnya gue minum kopi 5 gelas, buset. Itu gue minum Coca-Cola 1 botol, itu 5 menit gue jatuh. Apa Bang Edi? Geleng-geleng gitu gue inget tuh. Itu sejarahnya, pokoknya gini, intinya mereka kalau kita keluar daerah itu jangan ngerasa kita ikan kita hebat, kita ini. Intinya satu, kita cari namanya tali silaturahmi itu yang paling susah. Kenapa yang paling susah? Kita dihargain di kampung orang tuh seakan-akan seperti raja itu gimana sih, tersanjung. Kita jujur ya, itu suatu kebanggaan gue pribadi ketika tempat di daerah orang gue disanjung, seakan-akan mereka itu kayak apa ya, kedatangan artis besar deh dari ibu biasa kota. gitu. Nah seperti itu, kayak di Jambi, kayak di tempat Johnny John, orang mau minta foto, padahal gue bukan artis, gue bukan siapa-siapa, cuman minta foto, Cahaya Arab ini posting foto. Karena kan namanya bagus. Ya alhamdulillah di situ lah, makanya dunia Jepang itu ya intinya satu ya, biar kedepannya tambah sukses lagi, biar tambah solid lagi di dunia percupangan. Untuk senior gue juga. Ya semoga kalian selalu sehat, selalu semangat menghadapi amin, cobaan ini, ya kan? tetap semangat. Dunia Jepang tanpa kalian tuh nggak bakal seperti ini. Oke. Sukses selalu dunia Jepang Indonesia. Yes. Makasih sebelumnya. Tuh, ya. Nah, lu kalau follow ada IG-nya Cahaya Arab. Kalau mau live Instagram bisa hubungin dia langsung nih MC-nya. Tenang aja Tuh, sih. ya kan? Gua selalu terima. Siapapun diterima. Nggak ada Iya. alasan. Nah, terus lu juga bisa follow kalau lu mau nyari HM atau Serit. Biasanya ke Masterku tuh, lihat tuh Masterku gitu. Musuh gua dulu itu.
Ini dulu musuh gua sebenarnya. Sebenarnya musuh gua nih di arena nih tuh. Pesaing gua Seret di arena. Main kontes gini kalau di luar kontes. Gua dulu sering ngecengin dia. Seret nyetang tapi turunin gitu. Gimana rasanya coba kan? Cuman gua kesini-sini kok gua merasa kalah sama dia sekarang jadinya. Bukan kalah sih, tapi emang kayak ya gua kurang maksimal mungkin. Kalau dia kan jadi maksimal sekarang gitu. Tapi kebetulan juga tadi di sini ada HM. Ya gue makanya ngambil beberapa HM, tapi banyakan Seret sih, HM-nya juga nggak terlalu banyak. Gue tadi ngambil HM 3 doang. Nanti deh gue jelasin perawatan HM gimana. Ya insya Allah bisa masuk ke kalian, perawatan HM untuk kontes kayak gimana, dari kecil terus ke gede. Dari segi pakannya, atau segi ganti airnya, atau takaran airnya seberapa. Terus kayak ada ramuan-ramuannya, ya sama sih sebenarnya ramuannya kayak yang gue bilang kemarin tuh. Nggak beda jauh antara Seret, Half Moon, terus Plakat gitu, nggak beda jauh sebenarnya gitu. Ya udah lah, nanti tinggal gue jelasin pas sampai rumah. Ini gue juga mau rapi-rapi, mau bungkus-bungkus dulu. Halo, ini udah sampai di rumah. Kebetulan kemarin juga pulangnya terlalu malam kan, makanya gue bisa bikin videonya keesokan harinya gitu. Nah makanya ini beberapa mau gue jelasin. Kalau dari Half Moon biasanya kalau gue udah beli bahan segini yang kayak kemarin gue ambil mana nih, nah tuh itu yang kecil banget kan tuh ini kan kecil banget tuh, ini bahan Half Moon. Nah kalau udah gue beli bahan segitu, kalau dari segi pakan gue biasanya kutu air gitu. Paling kalau dikasih jentik itu 1 minggu itu bisa 2 kali gitu, paling kalau jentik tuh. Cuman rutinitas pasti kutu air. Kalau dari segi air biasanya gue nggak pakai terlalu tinggi, ini gue pakai ukuran akuarium. Biasanya ini untuk Half Moon sama Seret kalau gue pakai ini. Nah kalau untuk ini akuariumnya ini panjangnya ini gue pakai yang 17 cm. Tingginya ini 20, lebarnya ke sana itu 15 gitu. Jadi standarnya yang biasa tuh yang 15, 20, cuman gue agak manjangin gini. Gunanya apa? Gunanya biar dia agak luas sedikit. Nanti begitu lo kalau mau sifon air untuk penggantian air, jadi begitu air tuang dari sini nih, dari atas ini, nah, ikan tuh bisa mojok ke sini agak jauhan gitu, jadi nggak ngenain si dorsal atasnya ini loh gitu. Kenapa air jangan terlalu tinggi? Karena kalau terlalu tinggi itu kan namanya, kalau air terlalu tinggi berarti berat massa air kan gede gitu kan, berat massa air. Nah biasanya begitu Half Moon naik ke atas, nah itu kan dorsalnya pasti ke bawah gitu kan. Nah itu yang bikin biasanya roboh dorsalnya. Makanya normalnya airnya akuariumnya pakai yang tingginya hanya cuman 20. Kalau di sini gue pakai air pump. Untuk masalah perawatan ekor panjang tetap gue pakai air pump, karena menurut gue air pump lemahnya cuman di kaporit. Karena ada kaporitnya, jadi cuman cukup diindep aja sehari atau minimal 8 jam lah diindep air pump itu. Nah kalau untuk air, karena air pump kenapa begitu pH keluar 7, begitu kalian endep sehari dia bisa 6,5an lah pas buat tes itu kemarin. Makanya paling kalau pakai air pump ini, cuman kalau mau filter gue biasa filternya untuk ngilangin kaporitnya gitu, biar mempercepat ngilangin kadar kaporitnya untuk di filter air pump. Kalau untuk masalah ketapang atau enggak, itu selera bro, itu selera. Jadi bukan selera juga, maksudnya itu tergantung. Maksudnya di rumah kalian itu ikan tanpa ketapang bisa nggak rusak gitu, atau ikan memang harus pakai ketapang di sana. Jadi tergantung kualitas si air gitu. Kalau di sini cenderung ikan gelap biasanya yang nggak pakai ketapang, karena ketapang juga gue belum cari. Ya ini yang ikan-ikan terang ini belum gue ketapangin, makanya sebenarnya agak kurang enak sih ikan-ikan ini. Karena di sini ikan yang cenderung warna Half Moon terang kayak merah atau kuning di sini harus pakai ketapang gitu. Kalau ikan gelap tanpa ketapang pun awet kalau di sini. Jadi sebenarnya kalau ketapang itu gimana caranya kalian setting sendiri sebenarnya kayak gitu. Jadi bukan keharusan pakai ketapang atau enggak gitu. Cuma kalau ikan sakit biasanya harusnya pakai ketapang gitu. Jadi ketapang itu gunanya cuma buat ikan sakit sih. Lebih kurangnya sih seperti itu. Oh iya, satu lagi, ngambil Half Moon juga harusnya begini ya. Ini pakai ini nih. Ingat, gua aja ngambil plakat aja pakai catok atau logo Half Moon gitu. Karena apa? Gue inginin lagi karena takut ngerusak
si foam ekornya gitu, entah patah entah apalah, pokoknya kena tangan kalian, apa pakai tangan atau pakai serokan yang kayu gitu, kayaknya kurang maksimal sih kalau gue lebih suka yang pakai catok gini gitu, yang naruhnya kan juga pelan gitu, ntar ke akuarium baru juga pelan gitu, apa masukin pasir juga pelan kan, lebih maksimal kalau gue bilang catok ini gitu. Kan untuk half moon nggak usah lah kalian sering buka skat, nggak usah, dia maksudnya ngelatihnya cuma pakai tunjuk gini aja kalau half moon gitu. Itu tunjuk gini aja sebenarnya kalau half moon, jadi nggak usah buka skat karena takutnya ngerusak si dorsal atas gitu, maksudnya ngerusak dorsal atas atau buka apa tulang tutup ekor atas atau bawah gitu, jadi rentan ngemangkok. Jadi kalau mangkok itu kayak gimana nih, gue ada ikan mangkok sih, contohnya mana nih, nih. Tuh jadi kayak apa ya, rentan ngemangkok tuh atasnya tuh, mainnya juga berantakan nih, belum anteng banget gitu. Nah ya contohnya seperti itulah, jadi kayak ikan mangkok, jadi kayak atasnya tuh lemes gitu, kayak turun gitu, kayak nggak kenceng, nggak mau kenceng dia kan, beda kalau kayak gini kan. Tuh kalau ini kan kenceng hitungannya gitu, brek gitu langsung bukanya, kalau itu kan tadi lemes gitu. Nah itu yang gua hindarin sebenarnya kalau dari sering-sering buka sekat akuarium gitu. Jadi gue cuma main tunjuk doang sesekali, beberapa habis makan biasanya, paling sih gue gitu doang biasanya rutinan harian. Pada intinya kalian gak usah takut ngerawat half moon, serit atau gini kata susah gini. Yang penting intinya kalian coba aja gitu. Sebenarnya menurut gua sama aja gitu kalau menurut gua. Jadi nggak harus kata siapa gitu. Yang penting kalian tuh feeling kalian main di situ, kalian baru tahu cara perawatannya seperti apa. Jadi gua hanya memberitahu settingan gua, rawatan gua seperti ini. Nah kalian tinggal modif sendiri. Mungkin kayak gitu aja, sedikit pencerahan dari gue gitu. Kalau emang ada kurang ya mohon maaf, gue juga masih banyak belajar gitu. Oke, terima kasih, dah.